Mas Bro, Mbak Bro, di samping saya ini namanya Anita ya. Iya. Ini penipuan modus lama sebenarnya, tapi kok saya dihubungi tadi malam, jam 3 malam lagi kita ya. Iya. Kemudian pas saya bangun malam kan itu loh, kok ada chat-chat WA, ternyata Mbak Anita ini nggak bisa tidur karena menjadi korban penipuan. Nah, penipuannya itu penipuan online, kerugiannya 105 juta ya. Betul. Padahal itu duit utang, duit tabungan juga ya. Betul. Kalian semua harus ngelihat podcast ini supaya ini menjadi pelajaran. Kalau suatu saat ada orang ngechat WA, jangan tiba-tiba diterima, apalagi kamu dimasukkan grup. Nah, kasusnya itu ini sudah umum. Kita dimasukkan dalam satu grup, nanti ada permainan angka-angka di situ, ada tawar-menawar, dapat pendapatan di situ. Nah, anggota grup itu saling mendukung semua, seakan-akan mereka itu juga mendapatkan duit dari situ. Padahal menurut saya itu hanya pelakunya satu orang yang dia pakai cobe dirinya sendiri gitu ya. Seakan-akan banyak orang. Seakan-akan banyak orang. Siapa yang pertama kali menghubungi Mbak Anita? Pertama kali yang menghubungi saya itu nomornya pakai nomor kode negara 1. Oke, negara mana? Negara Amerika setahu Negara saya. Amerika. Oke, terus apa yang disampaikan? Katanya dia mau menawarkan pekerjaan online. Saya lihat Nih, orang Amerika bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? pakai bahasa Indonesia. Oke, pakai bahasa Indonesia. Terus sekarang itu saya WA nggak bisa, centang satu saja. Oke, Namanya Linda. setelah itu ditawarkan apa? Terus kemudian saya tanya, ini dapat nomor dari mana? Dia nggak jawab, tahu-tahu muncul nomor WA baru. Oke, nomor WA baru. Itu bilang kalau katanya dia tahu nomor saya itu dari LinkedIn. LinkedIn. Sama ada di LinkedIn nggak? Saya ada. Katanya dulu saya pernah nyari pekerjaan online, saya sih lupa. Saya bilang saya lupa, kayak gitu. Oke, terus kapan mulai menyetorkan duit? Mulai hari Sabtu. Hari Sabtu nyetorkan duit. Berapa pertama kali? Pertama 200.000 saja. 200.000. Nanti dijanjikan dapat berapa? Sekitar 296.000. Oh. Kalau saya masukkan 200, nanti kembali ke saya 296.000. Oh, oke. Dapat selisih 90.000. Betul. Oke, yang kedua? Terus yang kedua itu 800. 800.000. Nanti dijanjikan? Saya agak lupa ya. Mungkin 1.050.000. 1.050.000. Yang ketiga? Nah, ketiga itu baru dimasukkan grup. Saya masukin 800 lagi. Oke. Lah di grup itu kemudian itu tas pertama kan 800. Habis itu dia ngasih tas kedua. Tas itu singkatannya apa? TASK itu tugas ya. Oke, tugas kedua. Jadi tugas kedua itu dikasih pilihan. Jumlahnya itu 4.850.000 sama 5.850.000. Oke, 4 juta sama 5 juta. Iya. Mbak Anita milih yang mana? Saya pilih yang A. Yang 5 juta? Yang 4.800.000. Oh, yang 4.800.000. Iya. Dapat berapa? Mungkin 5 jutaan sekian. Dapat 5 jutaan sekian, tambah semangat lagi supaya dapat keuntungan. Sebenarnya saya tidak mencari keuntungan di situ. Cuma saya hanya ingin uang saya yang sebelumnya itu kembali. Oke. Wes. Nggak balik. Yang 4 juta sekian dapat 5 juta, masuk lagi berapa? Terus habis itu kan itu sebelumnya memang saya disuruh buka akun di First Trade. First Trade. Ya, websitenya First Trade. Saya buka akun di situ. Jadi setiap saya transfer masuk di situ catatannya. Nggak masuk langsung ke rekening? Ya, saya transfernya ke rekening pribadi yang dia sebutkan. Oke, transfernya ke rekening pribadi, tapi ketika mendapatkan keuntungan? Terus habis itu setelah dikonfirmasi sama dia, uang saya itu masuk di First Trade itu. Oke, kayak semacam rekening penampung. Iya, kayak virtual account gitu. Masuk ke situ. Terus? Setelah itu, waktu mau penarikan, itu kan ada, mereka ngasihin kayak, ini nanti masuk ke First Trade, isi ini, itu. Nah, pada saat itu, oh iya betul, habis 4.800.000 saya nyetor lagi 15 juta. 15 juta. Ya. Terus habis itu nyetor berapa lagi? Habis itu nyetor 28 lagi. 28 juta lagi. Ya. Terus habis itu? Terus habis itu
15 juta lagi. 15 juta lagi. Terus 10 juta lagi. 10 juta lagi. Terus 30 juta lagi. 30 juta ini terakhir Ya. 30 juta. Ya. Dari yang pertama sampai ke yang 30 juta butuh waktu berapa lama? Berapa hari? 2 hari. Cuman 2 hari total keluar duit 105 Ya, juta. betul. 2-3 harian. Oke, 2-3 hari ya. Uang 105 juta Betul. lenyap. Bodoh ya saya ya. Ya, wis aku gak ngomong dulu lah, Nggak sama apa-apa, ngomong saya dewe. menyadari. Oke, nah, intinya pokoknya duit ini sudah nggak bisa balik lagi ya. Nggak bisa karena alasannya itu tadi macem-macem. Macam-macam, wis kakek alasan pokoknya. banyak alasannya. Intinya ini penipuan. Betul. Duit nggak balik. Betul. Yang jadi pertanyaan, nama rekening waktu sampean transfer atas nama siapa? Aladin Syariah atas nama Angga Surya Hartanto. Angga Surya Hartanto. Bang CIMB Niaga Bang Susilawati. Niaga Susilawati ya. Betul. Oke, terus Bang Aladin Syariah. Aladin Syariah Alessandro Giovanni. Alessandro Giovanni. Bang CIMB Niaga Wulan Handayani. Wulan Handayani, CMB Niaga. Nah teman-teman, kalau misalnya suatu saat kamu mengalami kasus diajak seperti ini, masuk dalam grup WA lah atau Telegram yang ujung-ujungnya adalah bisnis, lebih baik jangan kamu lakukan. Dan faktanya Mbak Anita ya, orang ini tidak pernah pakai telepon ya, hanya Tidak chat pernah aja chat ya. lewat Telegram. Chat lewat Telegram, chat lewat WA ya, Ya. tidak pernah menerima telepon. Ini Telepon pengalaman. tidak bisa. Jadi Telegramnya itu disetting supaya saya tidak bisa telepon. Oke, hanya bisanya chat. Ya, waktu di grup pun itu disetting supaya saya tidak bisa screenshot percakapan di situ. Oke. Tugas-tugasnya tidak bisa di screenshot. Nah, teman-teman seperti biasa, no viral, no justice, no viral, no justice. Mari kita viralkan supaya semua masyarakat ini melek hukum, tidak mudah gampang tertipu kalau ditawari bisnis yang itu melalui online tanpa pernah ada pertemuan, tanpa pernah ada tatap muka, hanya via chat. Hati-hati karena ini adalah banyak sebenarnya yang sudah menjadi korban. Yang mengadu ke saya tidak hanya Mbak Anita, sudah sekian banyak orang kasus seperti ini, penipuan melalui usaha bisnis online mendapatkan keuntungan besar, padahal itu nyata-nyata penipuan.